Halo sahabat Imatika, perkenalkan saya Eva Kristinawati Menraufa dengan NIM A1C221050, mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait pro dan kontra mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, di mana yang pertama yaitu pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Awalnya, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sempat menghangat, lantaran ingin menghidupkan kembali haluan negara melalui ketetapan MPR. Secara terperinci, ada 6 wacana mengenai alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah jika sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Namun, menurut saya, dengan kondisi negara Indonesia saat ini, belum efektif untuk membahas terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lantaran situasi dan dinamika ekonomi dan politik yang ada di Indonesia sedang tidak kondusif. Apalagi beberapa waktu lalu kasus COVID-19 sempat kembali meningkat. Menurut saya, masalah ini adalah masalah yang lebih penting untuk kita bahas demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian terkait krisis pangan dan ancaman masa depan yang juga tidak boleh kita abaikan, di mana angka orang terdampak kelaparan menurut FAO nyaris tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015. Bahkan porsinya mengalami lonjakan pada tahun 2020 dan terus meningkat pada tahun 2021. Namun saat ini yang lebih sering dibahas yaitu terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dan jelas ini melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Tujuan utama dari amandemen yaitu salah satunya menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara mengikuti perkembangan zaman yang mengarah pada perbaikan-perbaikan. Jika perubahan masa jabatan presiden itu disetujui, secara tidak langsung kita kembali kepada amandemen sebelumnya. Gagasan 3 periode adalah bentuk mobilisasi politik seakan-akan mengulang praktik di masa Orde Baru. Jadi menurut saya, alangkah lebih baiknya untuk saat ini kita tidak membahas terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tapi kita harus berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, supaya bisa melewati masa krisis pangan dan ancaman masa depan. Saya Eva Kristinawati Menraufa, terima kasih.